Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Rulida Osma Marisa, saya Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah. Izinkan saya menyampaikan perkembangan kasus pandemi COVID-19, di mana telah kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih beberapa bulan. Virus ini pertama kali terdeteksi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, China. Dan pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan telah ditetapkannya Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa virus ini sebagai bencana nasional. Pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara penularan virus COVID-19 ini, yaitu melalui droplet atau tetesan cairan pada saat kita batuk dan bersin. Hindari kontak pribadi seperti berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, lalu kita menyentuh mulut dan hidung sebelum kita mencuci tangan. Adapun gejala klinis yang bisa timbul dari infeksi COVID-19 diantaranya demam, batuk, pilek atau hidung bersumbat, hingga sesak pada saluran nafas. Beberapa pasien mengeluhkan juga sakit kepala dan seluruh badannya terasa sakit dan lemas. Beberapa pasien juga merasakan adanya kehilangan indera perasa dan penciuman. Beberapa bahkan menunjukkan adanya kasus diare dan mual muntah. Kondisi klinis dari pasien penderita infeksi COVID-19 bisa sangat bervariasi. 80% pasien memberikan gejala ringan hingga sedang. 15% pasien menunjukkan gejala berat pada infeksi saluran nafas hingga pneumonia. Dan 5% pasien bahkan menghadapi kondisi kritis hingga harus dirawat di ICU. Infeksi COVID-19 perlu mendapatkan perhatian lebih terutama bagi penderita yang memiliki komorbiditas, diantaranya usia lanjut dan orang-orang dengan penyakit kronis seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, darah tinggi, dan kecil manis. Hal ini terbukti dengan tingginya angka kematian terutama bagi penderita dengan golongan usia lanjut. Lalu bagaimana kita mendeteksi apakah seseorang terinfeksi virus COVID-19? Deteksi dilakukan dengan melakukan rapid test, pemeriksaan darah yang mampu mendeteksi adanya antibodi atau imunoglobulin yang akan aktif jika seseorang terinfeksi virus COVID-19. Pemeriksaan ini hanya bersifat sebagai screening awal karena diagnosa akan ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan PCR swab tenggorokan kepada pasien yang terduga terinfeksi virus. Saat seseorang sudah dilakukan pemeriksaan PCR tenggorokan dan terbukti sudah ada virus di dalam saluran nafasnya, maka pasien tersebut sudah ditegakkan diagnosanya sebagai terkonfirmasi penderita COVID-19. Selain itu, kepada pasien juga akan dilakukan pemeriksaan ronsen toraks, pemeriksaan darah, kimia darah, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya untuk melihat tingkat keparahan kondisi sakit pasien. Untuk pasien terkonfirmasi infeksi COVID-19 tanpa gejala, maka kepadanya cukup dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Kepada pasien terkonfirmasi infeksi COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang, maka kepada pasien dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari ditambah dengan 3 hari sejak hari pertama pasien itu merasakan adanya gejala infeksi saluran nafas. Setelah isolasi mandiri selesai, kepada pasien tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan swab test lanjutan. Kenapa? Karena menurut penelitian, setelah lebih dari 10 hari, seorang yang terinfeksi COVID-19 sudah tidak lagi menularkan infeksi ini kepada orang lain. Untuk pasien yang terkonfirmasi infeksi COVID-19 dengan gejala berat, maka kepada pasien akan dilakukan perawatan di rumah sakit dan pasien baru akan dinyatakan sembuh setelah dilakukan pemeriksaan PCR swab lanjutan yang menunjukkan hasil negatif dan ditambah 3 hari dengan catatan pasien tidak lagi menunjukkan gejala infeksi saluran nafas. Berikut saya paparkan terkait standar protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada.
Hal ini dapat sebagai alternatif apabila tidak menemukan air. Standar protokol kesehatan yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan masker. Masker digunakan untuk menutup hidung dan mulut. Jangan menyentuh permukaan masker dan melepas masker dengan menyentuh tali belakang. Masker kain dapat digunakan dan dapat diganti kurang lebih 4 jam sekali. Hal ini dapat mengurangi potensi penularan virus COVID-19. Standar protokol kesehatan selanjutnya adalah kita harus menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Hindari kerumunan dan keramaian. Sebaiknya bermain di rumah dan hindari bepergian ke tempat wisata ataupun bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Bila Anda sakit, hindari mengunjungi orang tua atau lansia di atas usia 60 tahun. Dan apabila Anda harus pergi keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Apa yang harus dilakukan setelah bepergian? Yang pertama adalah melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah. Yang kedua adalah letakkan tas, dompet, HP, atau kunci kendaraan di satu tempat, lalu didesinfeksi kembali sebelum dipergunakan. Yang ketiga adalah baju dan masker kain harus segera dicuci, dan apabila kita menggunakan masker sekali pakai, harus dibuang di tempat tertutup. Dan jangan lupa segera cuci tangan dan mandi. Kesehatan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendesinfeksi peralatan kerja ataupun peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pastikan larutan disinfeksi itu telah terregistrasi oleh BPOM. Kita bisa menggunakan klorin atau bahan pemutih, bisa juga menggunakan larutan Wipol dengan takaran 2 sendok per 1 liter air. Usahakan menggunakan sarung tangan 1 kali pakai dan pastikan ventilasi udara dapat tercipta dengan baik. Dan jangan lupa untuk dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, beraktivitas fisik, serta mengendalikan penyakit penyerta seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, kanker, maupun penyakit ginjal. Dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan COVID-19, kita dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Pemberdayaan masyarakat kita dapat melibatkan lintas sektor mulai dari tingkat kelurahan, Babinsa, Babin Kantipmas maupun RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan maupun kampung siaga COVID yang berada di wilayahnya. Di tingkat RT dapat berperan dalam melakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud adalah terkait pendataan kesehatan, khususnya warga-warga yang berisiko tinggi. RT juga berperan untuk melakukan pendataan untuk warga yang masuk ke dalam wilayahnya ataupun keluar wilayahnya, dan khususnya warga-warga yang datang dari luar kota. RT juga berperan dalam melakukan komunikasi, informasi, edukasi dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Dan RT juga berperan dalam melakukan sosialisasi peraturan pemerintah terbaru terkait penanganan COVID-19. Yang kedua, RT juga berperan dalam menggali faktor resiko kenapa terjadi penularan COVID-19 di wilayahnya, mulai dari faktor resiko terkait lingkungan maupun perilaku. RT juga dapat menggali potensi yang ada di wilayahnya, meliputi SDM, sarana maupun prasarana. RT juga berkolaborasi dengan puskesmas untuk melakukan pemantauan di lapangan pada pasien suspek, pasien terkonfirmasi, dan pasien kontak erat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan isolasi mandiri yang telah diberikan.
Dalam melakukan pemantauan kesehatan, puskesmas dapat menggunakan metode langsung yaitu kunjungan rumah maupun metode tidak langsung yaitu via media elektronik berupa video call, WhatsApp, ataupun telepon. Halo, dengan Bapak Pilot? Ya, ini dari Puskesmas Baru Tengah, Bapak. Puskesmas yang tadi nelpon suami Ibu. Oh iya. Mau melakukan pelacakan tentang kontak erat ibunya. Kami datang. RT juga berperan dalam mengedukasi warganya untuk tidak memberikan stigma negatif terkait pasien terkonfirmasi positif di wilayahnya. Berikut protokol kesehatan isolasi mandiri. Pasien ditempatkan di satu kamar terpisah. Pasien tetap menggunakan masker di dalam rumah dan buang di tempat yang telah ditentukan. Pasien akan dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan dan pasien wajib melaporkan kesehatannya secara rutin ke pihak puskesmas. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan usahakan memberikan sirkulasi udara yang baik ke dalam kamar. Makan makanan yang bergizi dan siapkan peralatan makanan terpisah dan tidak bercampur dengan anggota keluarga yang lain. Alat mandi terpisah dan bila memungkinkan kamar mandi terdapat satu di dalam kamar. Hubungi fasilitas kesehatan apabila gejala memberat. RT juga dapat menggalang donasi ataupun melakukan alur pengorganisasian pemenuhan logistik untuk warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri. Demikian pemaparan puskesmas kami terkait protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan COVID-19 serta pemberdayaan masyarakat di lapangan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Semangat!